Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Al-Fatih terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Astra Internasional direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 6.625, resisten hingga ke 7.300. Kemudian dari perbankan Big Cap, BBNI tampaknya masih direkomendasikan buy 8.950 hingga 9.125. NCKL juga direkomendasikan buy 965 hingga 1.080. Sementara terakhir ada dari teknologi, maksud kami Goto, tadi pun juga sempat kita ulas. Hari ini Goto menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, direkomendasikan sell ini di 101 hingga 110. Astra Internasional, BBNI, NCKL, dan juga Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama, langsung saja kita ke Astra Internasional. Pertimbangan untuk Astra sehingga masuk ke salah satu saham pilihan Anda, Pak Al-Fatih. Ya, kita lihat Astra Internasional itu sudah mengalami tren naik ya sejak awal tahun gitu ya. Memang dari 2 bulan terakhir dia cenderung konsolidasi, tapi saya melihat bahwa dalam seminggu terakhir ini dia sempat mengalami gap up dan sama sekali tidak ada koreksi menutupi gap up tersebut ya. Gap up yang terjadi di awal Agustus. Nah, jadi saya melihat ini satu sentimen yang sangat positif ya, yang kuat sekali. Dan kalau kita lihat juga volume transaksi dalam sepekan terakhir juga cukup stabil ya. Jadi kelihatannya ini sangat berkemungkinan untuk melanjutkan tren kenaikan. Ini targetnya untuk jangka pendeknya di 7.300 dan berikutnya kalau berlanjut dia bisa ke arah 775 ya. Batas risikonya perlu kita lihat di sekitar 6.625. Baik, penutupan hari ini di 6.850 jangka pendek. Tadi Anda sebutkan ke 7.300, range-nya cukup lebar ini. Sebenarnya apa kekuatan dari Astra Internasional, terutama dari sisi teknikal, Pak, untuk mulus melaju ke 7.300-an, Pak Al-Fatih? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa setelah dia ada gap up di Agustus, sama sekali tidak ada koreksi-koreksi menutupi gap tersebut ya. Selain itu juga MACD itu juga sudah mulai berada di level-level positif, dan kemudian juga di indikator momentum lainnya ini juga semua di area-area di atas angka 50 ya. Jadi ini yang kita lihat sebagai hal yang positif gitu ya. Dan juga kalau melihat peluang dan risikonya relatif cukup terkontrol ya di daerah gap tadi gitu ya. Jadi ini cukup opportunity-nya. Baik, masuk di penutupan hari ini 6850 tidak masalah, Pak Al-Fatih? Tidak masalah. Oke, karena range dari resistennya masih cukup jauh di 7.300. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, datang dari perbankan Big Cap untuk BBNI. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya, Pak Al-Fatih? Ya, kalau dilihat dari saham-saham bank lainnya, BBNI termasuk yang agak ketinggalan ya. Jadi kalau kita lihat Bank Mandiri kan udah all time high gitu ya. Kemudian BBRI juga dia trennya udah naik ya dari awal tahun, tapi BNI belum ya terkoreksi. Hal menarik adalah minggu yang lalu dia rebound di awal Agustus itu dari support kuat ya, yaitu yang sempat terjadi sejak Februari lah paling tidak ya. Jadi ini rebound dari support rendah, sehingga kita akan
melihat kemampuan dia untuk mulai masuk ke dalam tren naik ya, seperti saham big cap lainnya ya di perbankan gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa BNI ini batas risikonya di 89 ya. Tadi saya sempat bikin 8950 ya, tapi Ya. Lebih kurang gitu ya. Dan kemudian target kenaikannya itu di sekitar 9125 sampai dengan 92. Baik, penutupan hari ini di 8925, dari sisi supportnya masih cukup wajar Pak Al-Fatih, meskipun melewati tadi di 8950? Ya, betul. Baik. Jadi kalau kita lihat kan juga harga-harga terendah di pertengahan Juli. Ya. Oke. Dari BBNI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada NCKL, juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali untuk supportnya di 965 dan resistennya hingga 1080. Analisis untuk NCKL. Ya, NCKL ini kalau kita lihat kan sempat rebound kencang ya dari harga terendahnya di sekitar 750-an ya di akhir April. Dan setelah itu pola yang terbentuk itu cenderung sebagai up channel ya, jadi channel yang cenderung naik gitu. Nah kita lihat juga dia sejak Juli itu sudah 3 kali dia rebound dari area-area rendah di sekitar 880, 870 gitu ya. Dan sekarang sejak awal Agustus dia sudah beberapa kali membentuk harga tertinggi baru gitu ya. Jadi ini cukup positif, tinggal dia nanti menguji level di 1005 ya, 1005 sebagai resistance 1020 ya, 1020. Yang kalau dia tembus 1020, dia akan menuju ke target 1080 sampai dengan 1180. Batas risiko di 965 dan itu pun nanti buyback-nya di sekitar di bawah 900 ya, karena cukup kuat sih kalau saya lihat di sekitar 900 ini berkali-kali harganya tertahan dan mulai naik lagi. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir. Pemirsa, ada Goto dari teknologi, tadi pun juga sempat kita singgung dan sudah kita ulas. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Al-Fatih. Untuk Goto, Pak, dari Bapak Joni dari Jakarta, dengan penurunan hari ini bisa cicil buy di harga berapa? Ya, Goto ini kalau dari pola pergerakan sejak Mei itu berpotensi membentuk pola head and shoulders, dan target kalau head and shoulders ini cukup jauh ya. Mungkin ada kenaikan-kenaikan dulu, tapi tadi ya bisa jadi jebakan ya, kenaikan jangka pendek terus turun lagi. Kecuali kalau dia naik di atas 110, jadi dia cenderungnya lebih ke turun. Nah, turunnya mungkin di sekitar 98, boleh cicil sedikit, karena dari sana nanti mungkin ada rebound-rebound dulu gitu ya. Tapi memang sifatnya jangka pendek. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada ASII, BBNI, NCKL, dan juga ada Goto. Dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Joni dari Jakarta, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang masuk. Langsung saja yang pertama Bapak Jisman M. Lubis ini kebetulan tidak menyebutkan lokasinya di mana. Sejauh ini banyak pegang saham Bukopin, Pak. BBKP sepertinya. Apakah saham Bukopin saat ini good time to buy atau sell, Pak Al-Fatih? Bagaimana analisis Anda untuk BBKP? Kalau saya rasa ini masih sell ya, jadi tadi itu dalam 2 hari ini gagal ya mencoba menembus di atas 103 gitu ya, sehingga ada kemungkinan dia melemah lagi ke arah 98, bahkan mungkin di harga rendah Mei itu ya di sekitar 95 gitu. Kalau kemudian dia mampu naik di atas 103, nah itu beda lagi ya, jadi itu mungkin akan memulai tren naiknya, tapi saat ini cenderungnya masih turun sih. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya. Pak Al-Fatih menanyakan saham Maha, Pak. Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk. Sudah ambil posisi di 272. Nyangkut karena hari ini koreksi cukup dalam di atas 8%. Pak Al-Fatih. Ya kalau saya lihat sih dia sempat ada support di sekitar 262 ya. Jadi di bawah 272 juga nih. Dan ini pun tembus ya. Jadi kelihatannya kemungkinan masih akan melanjutkan penurunan ke arah 240, 230 gitu ya. Jadi
kalau dia kemudian masih turun lagi sebaiknya dikurangin. Bahkan kalau dia naik dan nggak kuat di atas 264, Ya. mungkin dikurangi aja. Baik, selanjutnya Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya menanyakan Dewa Pak, sudah ambil posisi di 1.500 lot di level 62, bagaimana untuk besok atau beberapa hari ke depan? Penutupan hari ini menguat di 3,39% di level 61 Pak Al-Fatih. Ya, di 63 ini harga-harga tertinggi ya sejak awal tahun, kecuali yang tanggal 15 Juni, tapi 15 Juni pun itu kan bukanya jauh di atas dan akhirnya tutup jauh di bawah ya, di bawah 56 ya. Jadi ini titik kritikal sih di 63. Kalau dia bisa naik di atas 63, baru mungkin dia akan melanjutkan kenaikan. Kalau saya ngeliat sih cenderung dia koreksi dulu nih ke arah 58. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi juga Pak Al-Fatih menanyakan BBTN. Pak Al-Fatih, target price terdekatnya di berapa? Target range terdekatnya adalah di 13.30 ya. Kalau tembus 13.30 ke arah 13.70. Batas risiko di 12.80. Baik, selanjutnya dari Valeska, dari Jakarta, Pak Al-Fatih menanyakan emiten pendatang baru kembali untuk FOLK, Pak. Multi garam utama TBK, posisi di 100, hari ini nyangkut, koreksinya cukup dalam Pak Al-Fatih, 14,16% untuk posisi esok hari. Secara teknikal, saham-saham emiten pendatang baru ini sudah tergambar tidak Pak sebenarnya dari analisis teknikalnya? Singkat saja Pak. Ya, saya coba dengan pergerakan Fibonacci ya. Nah ini dia masih punya ruang turun ya ke sekitar 90 sampai dengan 83 ya. Sedangkan resistance-nya di sekitar 101, 105 gitu ya. Jadi cenderungnya masih turun sih. Oke. Hari ini koreksi cukup dalam di atas 14% pemirsa. Selanjutnya saya akan coba jawab Bapak Burhanuddin dari Makassar, DRMA Pak Al-Fatih. Oke, DRMA ini bagus ya, tren naik, juga ada break high. Kalaupun ada koreksi-koreksi selama tidak turun di bawah 1590 masih aman, potensi kenaikan ke arah 1890. Baik, selanjutnya Bapak Wijang dari Riau, SMMT, Pak Al-Fatih, nyangkut lama dan jauh di level 1290 Pak. Di perkembangan terakhir apakah di hold, cut loss atau di average down untuk SMMT? Ya, ini memang di 1170 itu ada resistance cukup kuat. Kalau sampai turun di bawah 1100, ya itu dijual rugi aja, karena itu berarti berbalik arah tren dan bisa turunnya cukup jauh ya dalam hal ini. Baik, Bapak Wijang di Riau untuk SMMT nyangkut di 1290, penutupan hari ini di 1140 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor, pemirsa dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Al-Fatih, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Sehat juga semuanya. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Tadi ada Bapak Muhammad Al-Fatih, Vivi Samuel, Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.